Udah masuk record ya? Ada. Oh, di-share ya? Oh gitu ya. Mbak Ceh, minta tolong di-share boleh. Link yang tadi. Nah, kemudian sudah tunggu Pak ya. Pak Muji, Pak Septan masih ada yang mau join Zoom. Iya. Maaf. Oke. Yang pertama kita bahas ada penerapan Global Navigation Satellite System atau GNSS. Ini merupakan pendahuluan. Nah, saya kira kenapa kok saya memerlukan undangan beberapa dari pihak industri gitu ya. Karena beberapa ada bidang strategis yang kita ini ya di bidang teknik geomatika khususnya, di mana kita sekarang saat ini bekerja atau konsen di dalamnya, ada pemulihan bencana, kemudian ada keselamatan negara, ada batas negara, ada pertahanan nasional, ada penanggulangan bencana. Ini bidang-bidang strategisnya. Kemudian selain itu ada program pemerintah yang lagi fokus juga di BPN, itu ada pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Nah ini yang pengalaman, yang mungkin banyak pengalaman ada Pak Arnold yang sudah hadir bersama kita. Kemudian ada kita juga bisa mendukung industri strategis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, transportasi skala besar, kemudian ada juga perbankan. Kemudian bidang non strategis lainnya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ada namanya ojek online gitu ya. Untuk antar paket, antar makanan. Jadi ini termasuk aplikasi keperluan perseorangan. Kemudian juga sebagai hobi untuk GNSS, bisa balap mobil, rally, olahraga lainnya. Kemudian itu yang pendahuluan dari saya gitu. Kemudian kita lanjut ke sesi diskusi selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang akan kita diskusikan saat ini saya tampilkan beberapa rencana praktikum survei GNSS di tempat kami di Prodi Teknik Geomatika. Jadi ada 14 pertemuan gitu ya. Untuk dari Universitas Dr. Sutomo ya, Pak Erik dan Yunus. Itu rencana mau ada juga ya mata kuliah survei GNSS ya rencananya. Ada Mas di semester depan. Semester depan ya. Yeah. Bisa agak sharing-sharing sedikit Pak ya kita. Yeah. Jadi ini Pak yang 14 pertemuan kami yang saat ini dilakukan karena saat ini mata kuliahnya sedang berlangsung Pak. Jadi pertama ada penggunaan GPS handheld, kemudian ada export ArcGIS, terus pengenalan TDM, reconnaissance ya dengan GPS handheld, dan transformasi koordinat dengan geocalt, transport, menghitung GPS weak, pengenalan GPS geodetik, dan metode geodetik ada RTK, dan akan download RTK, layout RTK, kemudian nanti ada metode juga pengukuran statik ya. Kalau kami itu nariknya dari bandara istilahnya. Kemudian ada penggunaan RTK dan ada pengukuran statik dan membuat peta online, obstruksi, perencanaan pengamatan, desain pengamatan. Kemudian tidak lupa ada network RTK yang sekarang sedang digunakan, banyak digunakan, ada RTK koordinat lokal. Kemudian pengolahan data statik dengan magnet tool atau post processing. Terakhir ada lokalisasi atau transformasi koordinat lokal dengan magnet tool. Nah, maksud saya di sini mengundang selain kita akan berdiskusi beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan di sini. Ini rencananya mau saya buat
istilahnya modul audio visual gitu ya, hampir mirip seperti video, cuman enggak sekompleks seperti buatan video gitu. Jadi lebih simpel lagi gitu ya. Jadi lebih pengajaran karena kan saat ini kita kan masanya masa pandemi, jadi kalaupun mau praktikum kan harus dibatasi. Kelompoknya kemarin kelompok satu kelompok 6 orang itu dibagi lagi, dipisah lagi jadi 2. Jadi kita butuh waktu yang sangat panjang. Kemudian sehingga kalau adanya video ini jadi bisa membantu kita untuk ada blended learning gitu ya. Blended learning itu bisa belajar sebelum memulai mata kuliah, kita belajar sesudah juga kita bisa mengulangi lagi. Ataupun ini kan mata kuliah yang baru, kalau mahasiswa itu anak baru kan ini bukan mata kuliah basic. Kalau basic itu kan matematika, fisika, bahasa Indonesia, itu kan dari SD kan sudah dapat. Nah, kalau kita kan ya mata kuliah baru yang kalau kita belum melek, jadi misalnya apa ya, masih banyak bingungnya Pak. Jadi biar dosennya, kadang dosen itu menerangkan 2 kali kurang cukup, 3, 4 baru cukup. Nah, jadi kita lebih biar mereka belajar dulu, blended dulu, kemudian dosen juga lebih mudah menerangkannya gitu ya. Sebagai record juga, sebagai tracking. Kemudian dari beberapa mata kuliah ini ada 14 mata kuliah, 14 pertemuan. Nah, ini saya menanyakan ke pihak industri, terutama yang diundang di sini ada PT Explora Prima sama dari BPN, Pak ya. Ini ada materi praktik survei GNSS yang dibutuhkan di industri survei testis. Nah, dari 14 pertemuan itu mungkin ada yang kurang Pak, bisa ditanyakan, bisa sampaikan, nanti kami catat sebagai masukan gitu ya, dari 14 materi tersebut. Nah, mungkin dari Pak Sarmuji atau Pak Nur Sahid atau Pak Arnold, silakan Pak, kan dari industri ya. Industrinya ada 3 sekarang. Dari BPN dulu ya. Mungkin Pak Sarmuji dari BPN mungkin bisa ngasih saran dari 14 pertemuan ini, dari mata kuliah ini. Dan rencana dari 14 ini mau saya buat modul cuman 3 Pak maksimal ya, karena waktu juga gitu ya. Silakan Pak Sarmuji. Terima kasih Pak Aftaf. Mungkin karena saya tadi terputus harus menjawab telepon dari kantor, saya agak kurang mengikuti paparan yang Pak Aftaf sampaikan. Jadi berkenan untuk narasumber yang lain menyampaikan terlebih dahulu sambil saya mengikuti supaya saya juga mendapatkan gambaran yang ketika harus publikasikan. Monggo untuk bapak-bapak yang narasumber yang lain, silakan menyampaikan pemaparan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Pak Nur Sahid, Pak Arnold, atau mungkin dari Pak Arnold? Oh belum. Atau mungkin dari Dr. Sutomo ya. Pak Yunus, Pak Erik mungkin ada masukan Pak dari materi ini Pak. Kita bisa join dulu. Monggo Pak Yunus dulu. Mas Okta, terima kasih. Mas, saran saya di banyak materi awal GPS handle itu bisa juga disubstitusi dengan GPS di handphone. Nah, sekarang kan GPS handle relatif sedikit ya, mau beli juga mahal, barangnya juga kayak gitu saja. Saran saya justru HP-HP yang sekarang ada itu share lokasi, posting menggunakan map maupun citra satelit, kemudian bisa ngambil data juga menggunakan GPS yang ada di handphone, termasuk juga berdasarkan jalan yang ada. Kalau GPS handle itu kan navigasinya yang penting arahnya dan arah yang dituju, tidak peduli lewat mana kan gitu. Nah, saya tadi melihat di pertemuan awal terlalu banyak materi dari GPS handle yang
kemungkinan malah tidak cukup banyak bermanfaat. Justru hanya cukup sekali 2 kali pertemuan, kemudian dilanjutkan di aplikasi GPS yang ada di HP-HP masing-masing mahasiswa. Jelas dia akan bisa mempraktekkan sendiri menggunakan memanfaatkan optimal alat yang dimiliki. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemanfaatan GPS statik diferensial ini yang sekarang sudah jarang dilakukan. Nah, kita harus hati-hati memberikan pemahaman ke mahasiswa bagaimana yang baik dan benarnya pengamatan itu. Karena terlalu percaya diri, mereka lupa melakukan prosedur-prosedur pengukuran secara terampil bisa melakukan sentering optis dengan baik dan cepat serta benar. Ini penting karena basic sekali. Bagaimana dia bisa mengeset alat GPS kalau statiknya belum bisa sentering optis. Sehingga waktu yang dibutuhkan jangan terlalu lama. Ini skill yang harus dilatihkan. Kemudian berapa lama dia harus melakukan baseline antara titik referensi dengan titik yang dukur. Nah, ini seringkali juga sembrono karena walaupun mulai ngukur belum tentu datanya langsung bagus, sehingga saat misalnya ngukur 1 jam belum tentu selama 1 jam itu pula datanya bisa diambil untuk diamat dan diproses selanjutnya. Nah, ini juga yang harus pemahaman karena selama ini belakangan seringkali sembrono tidak cukup dapatkan hasil yang baik atau malah tidak bisa diproses sehingga harus mengulangi. Nah, kalau yang RTK memang sudah lazim. Nah, ini yang juga perlu disampaikan bahwa butuh di RTK itu kalau masih memungkinkan. Saja Mas beberapa yang bisa saya. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak Matur Yunus. suwun. Ya, terima kasih Pak. Sudah dicatat sama Mas Ghazali ya. Jadi ada secara intinya Pak ya. Ini juga sedang kami rekam sih Pak. Jadi menggunakan HP, menggunakan GPS, jadi memanfaatkan HP yang saat ini kan HP-nya keren-keren gitu, misalnya lebih smartphone gitu ya. Jadi bisa menggunakan GPS gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan HP kita dengan baik, dengan benar untuk berbagai lokasi, untuk merekam lokasi dan lain sebagainya. Dan pemanfaatan GPS statik ini harus benar-benar bisa ya, mulai dari persiapan hingga pengukuran gitu ya. Dan jangka waktu perekaman data perlu diperhatikan agar data yang dihasilkan bagus dan bisa diolah nantinya ya. Ya, itu dari Pak Yunus. Mungkin Pak dari Pak Arnold atau Pak Said mungkin bisa lakukan. Oke, mohon izin untuk menambahkan yang disampaikan Pak Oktaf dan Pak dari Untomo tadi ya. Jadi kalau saya bicara tentang pengalaman pribadi saya dan juga pengalaman di kantor kami yang sekarang ya. Jadi sejak saya mulai kerja di bidang survei ini tahun 2001. Jadi memang saya dibimbing oleh ilmu geodesi sejak 2001 sampai sekarang. Ilmu ini sangat powerful untuk ini kalau secara sekilas Oktaf materi sudah luar biasa ya. Saya ingat waktu saya di TBS 1 aja mungkin kali dua kali mungkin Arnold ya. Jadi ini dengan materi praktik yang saya rasa mahasiswa sangat siap kerja menurut saya. Memang kita juga nggak akan bisa
apa keperluan itu 100%, karena saya kurang tahu apakah pendidikan ini pastikan ada aturan mainnya ya. Ini yang saya juga surprise yang ketika antara di mata kuliahnya dan lain sebagainya, atau mungkin detail materi. Dan ini menurut saya mungkin memang ini ya, memang menjadi tenaga mungkin untuk mensinkronisasi supaya punya survei caranya bisa ibaratnya kayak sistem koordinat ya, kalau tidak beda nanti. Kemudian saya sempat diskusi beberapa dosen terkait satu sistem pengajaran itu sebagai contoh seperti kalau sekedar penamaan di ITB itu jurusannya adalah teknik geodesi dan geografi, dan kita bicarakan yang kemudian di teknik geodesi, di TS teknik matematika. Nah ini kita juga ada asal-usul ya, waktu saya tanya di grup itu teman saya yang juga berjawab dalam artian ada teman lain yang juga dosen yang beliau lebih mengerti tentang penamaan. Jadi penamaan ITB seperti itu, ICS seperti itu, Undip, UGM dan sebagainya itu tidak salah. Di Indonesia pasti sudah ada benchmark yang pas. Sementara untuk studi juga sendiri penamaannya juga ada yang di tiga Sherpa, survei dan Sherpa, kemudian di baca. Nah ini menurut saya ada semacam ini ya, majelis keilmuan pemangku ini ya, otoritas pendidikan yang dia tahu saya masing-masing di ITB, kemudian UNIS dan lain sebagainya, dia kalau ya Pak, kan masing-masing Pak Prodi jadi penasihat ya. Pak Arnof ini kan wakil ini ya, pengurus jajaran pengurus juga di isi pusat. Jadi penyamaan ini tanpa mungkin seandainya ilmuwan ya yang terkait dan mungkin bisa diinisiasi oleh ya. Bisa nanti saya sampaikan isi. Oke, mungkin ya, saya menambahkan aja. Bagaimanapun kita bicara sekarang, mohon izin, nama saya Arnold Darwin. Kebetulan saya ada di Poli Batang, lagi sedang melakukan pelatihan di sini. Saya melihat dari materi penggunaan GPS and Help, terus sampai ada beberapa dengan reconnaissance dengan titik BM dan GPS and Help. Saya pikir tadi siapa yang menyampaikan bahwa handheld itu mungkin lebih ke arah menggunakan yang namanya handphone. Ya, Pak Yunus. Ya, rasanya saya sepakat dengan Pak Yunus. Ya, karena GPS handheld itu tidak bisa memberikan satu gambaran secara rinci dengan aplikasi yang ada di handphone. Sampai saat ini saya menggunakan untuk katakanlah kepraktisan itu tidak lagi menggunakan GPS handheld, tapi saya menggunakan aplikasi yang ada di handphone yang berbasis kepada GPS. Ya, hasilnya pun buat saya cukup menggembirakan. Kebetulan saya aplikasikan untuk pekerjaan PTSL, ya, terutamanya digunakan untuk yang namanya pekerjaan K4. Ya, artinya dia terdaftar tapi tidak terregistrasi. Nah, saya menggunakan itu dan menggunakan GPS yang ada di handphone dan hasilnya cukup efektif buat saya gitu. Jadi rasanya setuju dengan Pak Yunus dan
bagaimana kita bicaranya itu applicable, itu setuju sekali dengan Pak Yunus gitu. Itu tambahan dari saya, mungkin bisa ke yang lain gitu ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas masukan dari Pak Nur Syahid dan dari Pak Arnold. Jadi memang saat ini ya ini yang bisa kami lakukan sebenarnya untuk mahasiswa kami. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi ada beberapa memang mata kuliah yang dulu waktu kuliah tidak ada. Kita pun saya juga walaupun saya termasuk angkatan baru istilahnya Pak ya. Tapi saya juga beberapa memang ini mencari sendiri dari beberapa. Tetapi juga tetap dibantu teman-teman dari pihak industri, dari masukan sebenarnya dari beberapa dari awal pembukaan prodi gitu ya. Jadi teman-teman saya juga intinya semua industri sebenarnya ikut membantu memberi masukan gitu ya. Nah, kemudian baik Pak, ini jadi bisa kita lanjut Pak ke sesi mungkin waktunya Pak ya, menghemat waktu ya. Nah, kemudian Pak dari ke-14 ini 14 pertemuan ini sebenarnya saya ini mau membuat sebuah modul Pak Widi, minta membuat modul audiovisual gitu ya. Dari beberapa materi tadi yang 14 pertemuan tadi, kita ini saat ini kita bersama-sama mau menentukan mana yang lebih penting lah istilahnya. Jadi kegiatan apa yang lebih penting, misalkan ini Pak, apakah kita harus melakukan penggunaan GPS handheld yang lebih penting, kemudian apakah kita mau melakukan misalkan penggunaan metode RTK untuk GPS geodetik, dan apakah kita mau menggunakan metode statik ataupun mau memproses data dengan magnet tool atau post processing data hasil metode statik gitu ya. Jadi beberapa materi ini sebenarnya bisa dibuat modul audiovisual. Cuman memang cuman 3 Pak yang sebagai skupnya karena waktunya kan yang terbatas gitu Pak. Mungkin kalau ada 4 atau 5 itu mungkin bisa di semester yang akan datang gitu Pak ya. Nah, jadi dari ke-14 pertemuan ini mungkin ada masukan dari Bapak dari pihak industri ataupun dari perguruan tinggi yang lain. Om tadi Pak Sarmuji gimana? Jadi mau masukin tambahan enggak? Pak Sarmuji, saya agak kelupaan ini, sorry. Mohon maaf. Ya. Baik Pak Utap, terima kasih. Mungkin saya sedikit saja menambahkan dari paparan tersebut, mungkin sudah ditanggapi oleh yang lain juga dengan termasuk Pak Arnold tadi yang menyinggung terkait masalah PTSL. Jadi saya lihat di paparan itu ada pengamatan, ada pengukuran statik. Mungkin karena saya lebih melihat ke ini aplikatif untuk mahasiswa D3 atau D4 yang notabene memang nanti lebih ke pelaksana kegiatan di lapangan. Mengingat kalau di BPN ini rata-rata kalau yang dari S1 begitu masuk langsung masuk ke struktural Pak. Jadi sehingga untuk aplikatif waktu, tenaga dan ilmunya banyak mengalami berkurang gitu ya, sehingga tidak bisa maksimal dalam saya sedikit menanggapi untuk yang pengukuran statik di situ mungkin barangkali bisa juga ditambahkan materi untuk pengamatan statik dalam rangka pembuatan titik-titik orde Pak. Jadi nanti supaya nanti yang di mana itu yang di P12 koordinat RTK koordinat lokal itu nanti bisa disinkronisasi dengan materi pengukuran statik yang dalam rangka pembuatan titik-titik orde atau titik-titik perapatan. Jadi kalau sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada orde 0, ada orde 1, ada orde 2, 3. Nah, di kami salah satunya di BPN menggunakan orde 4 dalam rangka perapatan Pak. Jadi supaya pengukuran itu tidak berbasis koordinat lokal. Namun tidak semua daerah ternyata tersedia jaring kerangka titik orde 4 itu, sehingga itu nanti juga sangat bermanfaat kalau seandainya mungkin dari mahasiswa atau yang begitu nanti lulus masuk ke dunia kerja khususnya di BPN atau di
di dunia pemerintahan, sehingga nanti ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dunia kerja, Pak. Salah satunya itu. Kemudian mungkin walaupun kalau di tempat kami tidak begitu dipakai, tapi saya belum melihat di sini ada pengukuran yang sifatnya topografi dalam rangka kontur, Pak. Kok saya belum melihat di sini ya. Barangkali itu nanti juga bisa ditambahkan atau memang belum waktunya barangkali ya. Ini kok ada chat dari Pak, sebentar, dari siapa ini? Dari Pak Sudra ini. Pelaksana program. Ya, itu resume. Ya, dari saya mungkin itu, Pak. Jadi kalau saya rangkum kembali, pengukuran statik salah satunya dalam rangka pengukuran statik untuk pembuatan titik-titik perapatan, sehingga mahasiswa nanti terbiasa melakukan pengukuran baik itu nanti dengan metode statis maupun dengan metode RTK menggunakan titik referensi, Pak, sehingga tidak bermudah-mudahan dalam rangka menggunakan koordinat lokal. Nah, jadi kalau nanti di lapangan tidak dijumpai titik-titik perapatan, mereka sudah terbiasa tidak buntu bagaimana harus menghadapi situasi yang demikian. Karena bisa jadi kan nanti ada titik-titik satu orde yang cukup jauh, jadi biar mereka juga bisa langsung masang. Kemudian yang kedua yang terkait pengukuran topografi dalam rangka pembuatan kontur, sehingga nanti dari situ kan nanti bisa ada materi penampang melintang, penampang vertikal dan seterusnya yang saya mungkin agak lupa ya. Barangkali itu 2 poin dari saya, Pak, yang sementara bisa saya sampaikan. Mohon koreksi dari para senior, barangkali ada yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak, Pak Arad, Pak. Mungkin izin bertanya. Ini sebenarnya materi praktikum ini ada di semester berapa? Kemudian selain praktikum ini, ada praktikum lain apa tidak? Maksudnya kalau di S1 itu kan misalnya mengenai topografi dan lain sebagainya itu ada di mata kuliah ilmu ukur tanah. Kemudian kalau di SS itu ada di mata kuliah geodesi satelit. Jadi beda-beda sebenarnya. Jadi kalau kami boleh tahu angka globalnya di D3 ini, dia ada berapa praktikum di skop jenis masing-masing survei ini ya. Karena di sini kan di Polibatam kan ada hidro, dan ada mungkin yang lain survei, kemudian mungkin ada yang GNSS atau jadi satu semua di sini. Baik, Pak Sudra mungkin mau kasih masukan ya. Pak Sudra ini selaku KPS kami, Pak. Nah, dari mungkin Pak Muji sama Pak Yunus, Pak Ari belum tahu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi menjawab pertanyaan di sini membantu untuk manajemen dan struktural di program teknik geomatika. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah survei terestris sendiri terdiri dari berbagai mata kuliah. Jadi di semester pertama kami memiliki mata kuliah yang namanya survei terestris dasar. Mata kuliah survei terestris dasar ini mengenalkan tentang prinsip-prinsip dasar survei terestris, termasuk topografi ya Pak Rocky ada di sini juga ya, survei terestris dasar. Ini ada di semester 1. Kemudian di semester 2 kita ada namanya survei terestris lanjut yang nanti di dalamnya ada penampang melintang juga di sana ya Pak Rocky ya. Di sana juga semuanya.
dan lebih kepada implementasi. Kemudian di semester 3 ada survei GNSS, dan di semester keempat ada survei rekayasa. Jadi itu urutan sebenarnya mata kuliah dari untuk survei terestris. Nah, untuk survei rekayasa sendiri sebenarnya lebih kepada penerapan dari survei terestris dasar semester 1, survei terestris dasar semester 2, survei terestris lanjut semester 2, survei GNSS. Nah, survei rekayasa ini adalah implementasinya. Misalkan pada proses pembangunan jalan, jembatan, terowongan, dan lain sebagainya. Nah, itu implementasi di mata kuliah survei rekayasa. Jadi memang sudah dibagi sesuai dengan partnya masing-masing per mata kuliah. Jadi ini bagiannya ini bagiannya ini, tapi berlanjut. Makanya antar mata kuliah ini sebenarnya pas kami rapat workshop RPS sudah dibagi ke masing-masing mata kuliah bagiannya sendiri. Nah, mungkin untuk isi mata kuliah sendiri di sini ada Pak Rocky mungkin sebagai koordinator mata kuliah survei terestris dasar dan survei terestris lanjut, mungkin bisa menjelaskan Pak Rocky sedikit isi mata kuliah survei terestris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rocky Dindara Sarandi, dan di Prodi Teknik Geomatika Teknik Politeknik di Batam, saya memang sebagian mengajar di bidang survei terestris. Jadi khususnya di 1 tahun pertama ya. Jadi di sana ada 2 mata kuliah, pertama itu survei terestris dasar dan survei terestris lanjut. Adapun untuk output yang diharapkan dari survei terestris dasar itu adalah nanti mahasiswa mampu melakukan pemetaan situasi. Produknya itu adalah peta situasi dan konturnya atau peta topografi. Mulai dari penyusunan kerangka kontrol peta, kemudian pengukuran KKH dan KKH-KKV, kemudian pengukuran detail sampai mereka mampu membuat produk peta situasi dan topografi. Kemudian untuk survei terestris lanjut ini adalah kelanjutan dari praktik atau mata kuliah di bidang terestris, di mana outputnya itu adalah mahasiswa mampu menerapkan survei terestris secara advance, karena Batam ini kan sudah masuk ke area industri yang cukup maju ya, sehingga perkembangan infrastrukturnya sangat pesat, sehingga untuk outputnya ini di sini kami mengharapkan mahasiswa itu mampu membuat suatu analisis dari penerapan survei seperti pengukuran jalan, profil memanjang, melintang, sampai dengan hitungan volume galian dan timbunan. Karena beberapa pekerjaan di Batam banyak sekali yang terkait pembangunan jalan, pelebaran dan lain sebagainya, dan ini banyak juga diterapkan di dunia kerja pada umumnya. Mungkin itu sih Pak. Kemudian baru di semester ketiga mulai masuk survei GNSS yang tadi sudah disampaikan garis besarnya pada hari ini. Kemudian baru yang tadi di semester keempat itu adalah kompilasi dari semua pekerjaan survei, baik itu secara terestris dan ekstraterestris. Kemudian untuk survei rekayasa ini memang sudah diterapkan pada pekerjaan PPL ya. Jadi mulai dari pengadaan titik kontrol, harus mengenal spesifikasi teknisnya mulai dari order 0 sampai order 4, kemudian penerapannya untuk aplikasi di bidang pekerjaan yang realnya itu diterapkan di survei rekayasa. Jadi ini semuanya beriringan. Kemudian tadi sempat disinggung tentang geodesi satelit ya. Ya. Jadi untuk geodesi satelit sebenarnya penting juga, dan beberapa bagian dari materi geodesi satelit memang sudah diajarkan di mata kuliah seperti pengantar geodesi dan geomatika, kemudian sebagian juga disampaikan di mata kuliah survei GNSS ini. Jadi mungkin secara sains itu sangat penting geodesi satelit, tapi untuk karena kami vokasi, sebagian materi di geodesi satelit memang sedikit dimasukkan di PGG dan sebagian juga di GNSS. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, makasih dari Pak Faroki.
Bapak Sudra selaku KPS dan selaku dosen di bidang terestris untuk melakukan penjelasan. Gimana Pak Nur Syahid, mungkin cukup ya kayaknya, atau bagaimana, mungkin ada masukan lagi dari Bapak? Kalau menurut saya menurut jadi tadi kalau saya ada ilmu pertama satu yang baru ya, ilmu kedua, kemudian ujian dan survei. Saya rasa sudah sangat cukup. Jadi karena itu pengalaman saya pribadi dan juga setelah menguasai ini akan pernah mungkin untuk spesifik di ya karena mungkin di survei rekayasa bisa ditambahkan yang pertama ini apa pada salah satu software yang relatif survei yang bekerja di tambang dan jadi nanti mungkin mining survei ini bisa dimasukkan di rekayasa ya. Ada tambang dan ada granit terus mulai silaturahmi mungkin timah teman-teman yang lain kira-kira real kebutuhannya seperti apa. Jadi ketika ada kebutuhan kerja terkait itu bisa langsung ini ya, karena selama ini terus terang seperti di Batam aja, selama saya kerja di Batam sekitar mungkin sekitar 16 tahun ya di dunia survei migas, mungkin hampir sekitar 90% itu tidak berpendidikan kesurveian, jadi rata-rata dari SDM, dari SMA, mungkin dari SMA dan sebagainya. Artinya apa? Kalau bidang lain aja kita mungkin karena belum ini aja belum celahnya potensi. Mungkin itu dari saya. Baik Pak Nur Syahid, terima kasih atas masukannya juga ya, dari tanggapannya juga dari teman-teman. Tadi Pak Sarmuji izin live dulu karena ada tugas mewakili Pak ya. Jadi mohon izin tinggal live terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan mungkin Materinya Pak ya. Materinya kami ada di yang rencananya membuat model audiovisual. Nah, mungkin ada boleh saran Pak? Ya, ada yang bisa dimasukkan Pak, 3 yang sangat penting sekali. Tapi kalau tadi sekilas saya lihat, saya presentasi Pak. Pertama itu ya, penggunaan atau penerapan GPS geodetik Pak. Lebih ke penggunaan pertama RTK sama statik kalau yang saya tangkap. Ya, jadi apa namanya? Pengolahan penggunaan dan pengolahannya Pak ya. Pak Oktaf kalau boleh usul. Iya Pak Erik ya, silakan Pak Erik. Oke, terima kasih Pak Oktaf. Sekedar sharing saja karena kan kami di Geomatika Unitomo itu kan juga mari seumuran jagung sebetulnya, baru setahun ini kami berdiri. Jadi kalau dari pengalaman kami membuat begini seperti misalnya modul praktikum itu Pak ya. Jadi kami kembali ke CPL. Jadi CPL dari
mata kuliah itu apa, nanti kami akan stretchingnya ke sana. Jadi nanti masing-masing poin dari materi praktikum ini kan P1 sampai P14 dan itu kesemuanya arahnya kan menuju ke CPL masing-masing ini mata kuliah. Nah, nanti stretchingnya itu kan hanya beberapa poin, itu nanti yang mungkin bisa diambil sebagai di audiovisualkan itu di modulnya. Itu sharing sebentar sih untuk pemilihan 3 atau 4 gitu ya yang untuk masuk ke modul audiovisual. Dan menambahkan juga seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi tentang GPS handheld yang mungkin bisa dikombin atau diperkenalkan juga ke mahasiswa menggunakan HP ya. Itu yang sudah saya terapkan di beberapa mahasiswa waktu itu saya ngajar di teknik informatika sebetulnya menggunakan GPS yang ada di HP aplikasi tepatnya kan aplikasi di handphone. Nah, ketika sudah masuk ke geomatika mungkin kita bisa membandingkan mana sih yang lebih cocok untuk keperluan survei kita antara penggunaan handheld dan handphone. Ya meskipun kita kalau di geomatika tahu kalau handphone ya begitu itu akurasinya seperti itu yang seperti itu. Nah, tidaknya kita bisa mengenalkan ke mahasiswa kita ternyata kalau pakai HP begini, kalau pakai handheld begini. Nah, itu ternyata juga menjadikan impresi pertama kepada mahasiswa jadi lebih semangat untuk belajar. Oh, ternyata HP saya bisa berbuat lebih daripada sekedar nonton YouTube, TikTok dan WA-an. Bisa. Oke, cukup itu Pak Aftaf sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik Pak, itu dari masukan dari Pak Erik sama Pak Yunus ya Pak. Ini sudah saya catat juga. Nah, ini yang baru bergabung ini Pak Dawamul Arifin ini dari Kepala Program Studinya Teknologi Geomatika dari Politeknik Pertanian Samarinda. Termasuk vokasi juga sama seperti kami Pak. Nah, mungkin untuk Pak Dawam ini sebenarnya kami sudah mulai Pak, sudah banyak masukan. Mungkin nanti bisa kami share hasil recordnya Pak. Nah, Pak Dawam ya. Baik, siap Pak Aftaf. Mohon maaf ini baru bisa bergabung. Jadi sudah banyak masukan ke kami dari pihak industri. Pak dari sini tadi dari PT Explora Prima, kemudian dari BPN, kemudian dari masukan dari ini Politeknik dari perguruan tinggi yang lain ada Pak Yunus sama Pak Erik dari Dr. Stomo, Pak, dari Teknik Geomatika Dr. Stomo. Nah, kemudian kami rencana tadi membuat 3 modul audiovisual yang teratas ini maksudnya sebenarnya banyak lagi yang bisa dibuat cuman kan terbatas ya. Pertama ada RTK, kemudian GPS RTK, kemudian yang selanjutnya ada GPS handheld sama smartphone Pak ya. Jadi untuk penggunaan penentuan posisi karena saya rasa juga GPS handheld sama smartphone ini tidak terbatas penggunaannya di bidang teknik geomatika. Barangkali mahasiswa mungkin nanti bekerjanya tidak hanya di bidang teknik geomatika gitu ya. Mungkin di bidang yang lainnya juga. Nah, kemudian mungkin ada satu lagi, mungkin lebih ke statik atau network RTK mungkin Pak ya, untuk penggunaannya modul mungkin Pak ada masukan. Yang sini Pak ya, yang belum diketik. Ada masukan mungkin Pak. Kebetulan kalau dari sisi kami ini ya proyek kami yang terkait dengan GPS-nya hanya sekitar mungkin 20% ya. Jadi kita nggak terlalu banyak menggunakan GPS hanya untuk proyek offshore dan kami PTSL juga baru sekali sama di BP Batam gitu. Jadi RTK sangat powerful ya untuk pemetaan persel. Mungkin mahasiswa wajib menguasai. Kemudian untuk topografi sekarang juga rata-rata udah pakai RTK. Kemudian kalau saya boleh tahu untuk mapping pakai drone masuk mana ya Pak Rogi? Di ukur tanah atau di mana? Saat ini yang kurikulum lama masih masuk ke Indra jauh. Oh, udah ada ya. Tanahnya kalau yang kurikulum baru memang ada mata kuliah sendiri namanya areal. Oke. Nanti ada kalau misalnya penggunaan yang selain drone misalnya menggunakan
kamera DSLR gitu. Kita menggunakan ada mata kuliah fotogrametri terestris. Oke. Drone sendiri sudah diplotkan di mata kuliah fotogrametri. Oke. Saya rasa mahasiswa perlu untuk menguasai drone, terutama untuk topografi, Pak, ini sangat bermanfaat. Nah, jadi bisa buat masukan juga ke mungkin dosen pengampu mata kuliah yang lain Pak ya. Jadi masukan juga kami. Sebenarnya ada Pak Wenang juga di dosen di penginderaan jauh juga Pak. Nah, jadi bisa jadi masukan buat kami lah Pak. Nah, kemudian ya mohon maaf Pak, ini ada yang baru gabung juga sebenarnya dari Pak Muhammad Nurman dari PIG Pak. Cuman Pak Nurman nanti kalau mengikuti mungkin bisa ini Pak Nurman kami share hasil recordnya Pak ya. Kalau di sini kami sudah melakukan diskusi Pak Nurman. Sudah hampir 1 jam Pak ya. Untuk sebagai informasi, Pak Nurman ini dulu di batas wilayah, tetapi sekarang sudah pindah, sudah tidak di batas wilayah. Sekarang ini sudah di Pak Nurman ini sudah diintegrasi informasi geospasial dengan data statik untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Itu informasi terbarunya. Tapi Pak Nurman saat mungkin lagi sibuk kayaknya. Nah. Halo. Baik Pak, jadi adalah mungkin cukup ya Pak ya. Jadi ada masukan dari RDK, kemudian GPS Health, statik mungkin ya Pak ya, atau network RDK ya. Saya masukin. Penting ya Pak. Kalau untuk job kita pasti kepake. Network RDK. Baik Pak. Boleh saya memberikan masukan. Memasukkan lagi Pak Aton, silakan. Tapi bukan terkait itu, saya lebih terkait kepada materi yang tadi ada berapa jumlahnya, ada 14 atau berapa tadi? Ya 14P itu tadi ya. Saya terus terang saya masih bingung tentang materi yang tadi P14 itu karena saya tidak punya gambaran deskripsinya ya. Jadi kalau saya bisa ada gambaran deskripsinya, mungkin saya bisa menjelaskan ya dengan permasalahannya, terus kita bicara aplikasinya seperti apa. Karena yang ada di situ buat saya singkat ya, RTK, tapi saya coba mengkaitkan kepada yang namanya materi utama dari yang namanya pekerjaan geomatika gitu ya. Jadi saya akan memberi masukan kalau sudah ada deskripsinya. Jadi saya juga jadi tidak tidak melayang gitu. Jadi ke permasalahan utamanya gitu. Demikian masukan dari saya. Terima kasih Pak Oktav. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya Pak, Nur Said katanya ada acara Pak, izin ya jam 4 ya. Ya. Jadi sudah nanti kami share lagi Pak sebenarnya Pak. Akan kami share misalnya. Terima kasih. Tentang 14 pertemuan tadi melalui email yang kami undang tadi, ya. Kemudian ada beberapa kuesioner yang coba saya beri masukan. Ada kuesioner, ada essay yang bisa kita masukkan. Ya. Nah, kemudian di situ kita mohon maaf agak dipersingkat waktunya Pak ya. Mungkin ini ada absensi kehadiran Bapak Ibu sekalian yang bergabung untuk yang Zoom. Jadi minta tolong diisi absensi kehadirannya. Dan kalau yang di offline saat ini mungkin bisa tanda tangan nanti Pak ya. Ya. Nah ini dari 3 ini mungkin atau ada sedikit tambahan Pak atau cukup dari Pak Nur Said atau dari Pak? Ya, dari saya cukup. Ya, mungkin sekedar nanti lain kali mungkin bisa industri yang menampung banyak surveyor itu bisa diundang Pak. Jadi misalnya dari tambang gitu ya, kemudian dari fabrikasi. Jadi kira-kira
tingkat kebutuhannya seperti apa dan mungkin bisa kerjasama. Ya, mungkin itu aja. Pak. Makasih masukannya. Nanti mungkin ke depan kita melakukan FGD atau mungkin FGD kurikulum mungkin dari Pak Sultan nanti bisa kerjasama lagi. Baik, mungkin ada lagi sudah Pak ya. Kami cukupkan sekian. Mungkin dari Bapak sekalian yang dari Zoom meeting bagaimana Pak? Ada masukan lagi atau mungkin cukup sekian dulu Pak? Karena Pak Nur Said sama ini ada acara lagi ya, acara lain Pak ya. Cukup sekian ya Pak. Nah, cukup. Mungkin Pak Sutra dari Kepala Program Studi Teknik Geomatika Pak, tadi kan belum membuka Pak. Bagaimana kok menutup ya? Mau menutup Pak? Oh. Saya kan nggak enak memakai temannya ya. Baik. Baik, mungkin dari Bapak sekalian dari Zoom meeting bagaimana? Cukup Pak? Mungkin Pak Yuni Susilo, Pak Erik, Pak Muhammad Nurman, Pak Dawam. Cukup Pak Erik. Pak Oktan bisa ya, satu hal? Oh ya satu hal. Iya Pak. Jadi satu hal aja menambahkan. Jadi anak-anak sekarang itu kan sebenarnya sudah cukup pinter ya. Mereka disugesti untuk walaupun bisa belajar mandiri, tetapi kalau tidak banyak praktek, tidak banyak mengalami kasus, nah itu nanti nggak pinter-pinter. Jadi diberi kesempatan untuk praktek sebanyak mungkin. Kalau di kami begitu Pak. Jadi baik lewat praktikum terus-menerus maupun dibawa ke real project. Dengan begitu mereka jadi tertantang untuk deep learning, mempelajari lebih dalam gitu. Lama-lama pintar sendiri Pak. Itu yang kami lakukan. Baik. Itu aja Pak Oktam. Matur suwun diundang ini kesempatan bisa ngobrol-ngobrol. Ya Pak. Matur suwun, salam buat semuanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akhiri dulu ya Bapak sekalian. Sudah masukannya saya kira sudah banyak, nanti selanjutnya kami share lagi untuk sedikit kesimpulannya Pak, langsung ke email ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sekian dulu untuk hari ini, pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus nggak bisa hadir dia.